Setiap saat aku berjalan, kau pegang erat tanganku, kau menuntun setiap langkahku, kau bawa dalam terangmu. Saat ku renungkan kasih-Mu, betapa besar-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan, jumpa kembali dalam renungan singkat firman Tuhan. Ya, saat ini saya sedang berada di jembatan Tayan, ya, di Kecamatan Tayan, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Ya, luar biasa bisa berada di tempat ini, ya, pemandangan yang sangat indah. Waktu saya berada di sini, saya mengingat satu lirik lagu lama begitu ya. Nah, lagu itu berkata seperti ini. Doa adalah jembatan kehidupan untuk bersatu dengan Tuhan kita. Ya, saya merenungkan satu ayat firman Tuhan. Ya, di mana tadi dikatakan bahwa doa adalah jembatan untuk kita terhubung dengan Allah. Kita membaca di dalam satu ayat firman Tuhan, ya, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 berkata, ayat yang sangat singkat, tetaplah berdoa. Mengapa kita harus berdoa? Nah, kita tahu bahwa doa di dalam Alkitab itu mengacu kepada komunikasi kita dengan Tuhan. Istilah-istilah yang dikatakan dalam Alkitab. Kita berseru, kata pemazmur, kepada Allah. Kita mencari wajah Tuhan. Berseru dengan nyaring. Kemudian dikatakan juga berdoa, yaitu mengangkat jiwa kepada Allah. Dalam kitab Ibrani dikatakan bahwa kita menghampiri tahta kasih karunia Allah. Jadi doa adalah cara kita untuk mendekat kepada Allah, cara kita membangun hubungan kita dengan Allah, sehingga itu akan menghasilkan hubungan yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Nah, saya ingin membagikan 3 alasan mengapa kita berdoa. Ya, kita belajar alasan mengapa kita berdoa. Alasan yang pertama mengapa kita berdoa adalah karena berdoa adalah perintah Tuhan. Ya, tadi dikatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17 bahwa tetaplah berdoa. Kata "lah" itu adalah satu perintah, satu hal yang harus dikerjakan. Jadi mengapa kita berdoa? Karena Tuhan memerintahkan kita untuk berdoa. Suatu perintah harus dilaksanakan. Jadi doa itu bukan satu pilihan, tapi suatu perintah yang harus kita lakukan. Lukas 18 ayat yang pertama berkata, Yesus menegaskan suatu perumpamaan. Yesus menyampaikan suatu perumpamaan untuk menegaskan bahwa murid-muridnya harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Jadi doa adalah perintah Tuhan. Itulah sebabnya kita harus selalu berdoa. Itu tanda kita mau taat kepada Tuhan. Yang kedua, mengapa kita berdoa? Di dalam Yakobus pasal yang keempat ayat yang kedua dikatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi.
kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Alasan yang kedua mengapa kita berdoa, karena berdoa adalah mata rantai untuk kita menerima berkat Tuhan, kuasa Tuhan, dan janji-janji Tuhan. Yakobus mengatakan bahwa kamu tidak memperoleh apa-apa karena apa? Tidak berdoa. Karena itulah kita harus berdoa supaya kita mendapatkan berkat dari Tuhan. Kita berdoa agar kita menerima kuasa, kekuatan, hikmat dari Tuhan untuk kita menjalani hidup ini, untuk kita menghadapi berbagai tantangan dalam hidup kita, dalam rumah tangga, dalam pelayanan kita, dalam pekerjaan usaha kita. Kita perlu kekuatan, kuasa daripada Tuhan. Dan ketika kita berdoa, disitulah Tuhan menggenapi janji-janji. Ada banyak janji Tuhan di dalam Alkitab dan kita bisa mengklaimnya. Kita bisa meminta agar Tuhan menggenapi di dalam hidup kita. Yang ketiga, ya, Matius 9 ayat 38 berkata seperti ini. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yang ketiga, mengapa kita berdoa? Karena ketika kita berdoa, kita sedang menjadikan kita sebagai rekan sekerja Allah. Allah bekerja menjawab doa-doa kita. Bukan tidak bisa Tuhan mengirimkan para penuai, tapi Tuhan ingin supaya kita berdoa sehingga Tuhan menggerakkan, Tuhan mengirimkan para penuai itu. Dengan kata lain, kuasa Allah akan terlaksana dan dibebaskan hanya melalui doa umat-umatnya. Jadi ketika kita gagal berdoa, maka kita sedang menghalangi tergenapinya maksud penebusan Allah, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi gereja ataupun tubuh Kristus. Karena itu mari kita berdoa supaya kita terlibat di dalam misinya Allah yang besar untuk menjangkau, menuai, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Kita sedang menjadikan diri kita ketika kita berdoa sebagai mitranya Allah. Paulus mengatakan kami ini adalah kawan sekerja Allah. Itu cara kita menjadi bagian dari misi Allah yang besar ini. Kita terlibat memenangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu kita harus tetap semangat, tetap setia dalam berdoa. Jangan berhenti berdoa sampai kita menerima berkat dari Tuhan, kita menerima kuasa dari Tuhan, kita menerima penggenapan janji-janji Tuhan. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.